Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Senin 3 Februari 2025 bertepatan dengan malam kelima dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Maka pada kesempatan petang ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Sahih As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain, karya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, yang mana pada kesempatan hari ini kita membaca hadis terakhir dari Musnad Ubay. Maka apa maknanya? Kitab yang dibuat oleh Syekh kami Muqbil As-Sahih Al-Musnad, dia mengumpulkan hadis sesuai dari musnad. Makna musnad adalah dari kumpulan para sahabat. Maka berbeda seperti kitab-kitab yang kita pelajari, Sahih Al-Bukhari disesuaikan dengan Kitabul Ilm, membahas tentang ilmu, Kitabut Tauhid, membahas tentang tauhid. Adapun Syekh di sini mengumpulkan dari musnad para sahabat. Maka dari Musnad Ubay ada sekitar 13 dari hadis dia pilih yang dohirnya sahih. Dan tentu masih banyak di sana hadis Ubay yang lainnya yang ditinggal oleh Syekh. Cukup 13, itu maksudnya. Maka inilah hadis yang terakhir dari Musnad Ubay. Dan pada kesempatan hari ini kita akan menyelesaikan Musnad dari Ubay. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang masuk kepada Musnad yang lain. Namun sebelum kita masuk kepada hadis terakhir dari Ubay, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala qala Bukhari rahimahullah ta'ala fi khalqiyat al-ibad hadatsana bidzalika qabisa hadatsana Sufyan an Aslam bin Qadi an Abdullah bin Abdurrahman bin Hamzah abihi qala Ubay qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam unzilat alayya suratun umirtu an uqri'aha qultu summitu lak qala na'am qultu li Ubay ya Abul Munzir pada dzalika qala wa ma yanuni wa yaqulu qul billahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bismillah qala mu'allif rahimahullah ta'ala qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana bidzalika qabisa haddatsana Sufyan an Aslam bin Qari an Abdullah bin Abdurrahman bin Hamzah an Abi qala li Ubay qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam unzilat alayya suratun umirtu an uqri'aha qultu li Ubay qultu summitu laka qala na'am qultu li Ubay ya Abul Munzir farihata bidzalik qala wa ma yamnuni wa huwa yaqulu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi khalqi af'al al-ibad hadatsana bidzalika qabisa hadatsana Sufyan an Aslam bin Qari an Abdullah bin Abdurrahman an ibn Abza an abihi qala Ubay qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam unzilat alayya suratun umirtu an aqra'aha qultu summiyat laka qala na'am qultu li Ubay ya Abul Munzir farihta bidzalika qala wa ma yanfa'uni wa huwa yaqulu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bismillah. Qala Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah qala Imam Al-Bukhari rahimahullah fi khalqi af'al al-ibad haddatsana bidzaka qabisa haddatsana Sufyan an Aslam bin Qadi an Abdullah bin Abdurrahman bin Hamzah an abihi qala Ubay qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam unzilat alayya suratun umirtu an uqri'aha qultu summitu laka qala na'am qultu
liubay ya Abal Mundir farihta bidzalika qala wa ma yamna'uni wa huwa qala wa ma yamna'uni wa huwa yaqul qul bi fadlillahi bi rahmatihi wa bi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Bukhari rahimahullah حدثنا بذلك قبيصة حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورة أمرت أن أقرأكها قلت سميت لك قال نعم قلت لأبي يا أبا المنذر فرحت بذلك قال وما يمنعني وهو يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بسم الله قال البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد حدثنا بذلك خبيصة قال حدثنا سفيان عن أسلم بن المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه قال أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورة أمرت أن أقرأكها قلت سميت لك قال نعم قلت لأبي يا أبا المنذر فرحت بذلك قال وما يمنعني وهو يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah qala al-Bukhari rahimahullah fi khalqi af'alil ibadah haddatsana bidzalika qabisa haddatsana Sufyan an Aslam al-Minqari an Abdullah bin Abdurrahman ibn Abza an abihi qala Ubay qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam unzilat alayya suratun umirtu an uqri'akaha qultu summitu laka qala na'am qultu li Ubay ya Abal Munzir farihta bidzalik qala wa ma yamna'uni wa huwa yaqul qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi khalqi af'alil ibad hadatsana bidzalika qabisa hadatsana Sufyan an Aslam al-Minqari عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه قال لأبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل علي سورة أمرت أن أقرأكها قال سميت لك قال نعم قلت لأبي يا أبا المنذر فرحت بذلك قال وما يمنعني وهو يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah qala af'al ibad hadatsana bidzalika qabisa hadatsana Sufyan an Aslim al-Minqari an Abdullah ibn Amir Rahman Ibn Hamzah an abihi qala Ubay radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam unzil alaiha suratun umirtu an uqri'akaha qultu summitu laka qala na'am qultu li Ubay ya Abal Munzir farihta bidzalika qala wa ma yamna'uni wa huwa yaqulu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بذلك قبيصة حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه قال أبي بن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل على سورة أمرت أن أقرأكها قلت سمعت لك قال نعم قلت لأبي يا أبا المنذر فرحت بذلك قال وما يمنعني وهو يقول قل بحمد الله برحمته بفضل الله
وبرحمته في ذلك فليفرحوا. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد حدثنا بذلك قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أبدة عن أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورة أمرت أن أقرأكها قلت سميت لك قال نعم قلت لأبي يا أبا المنذر فرحت بذلك قال وما يمنعني وهو يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بذلك قبيصة حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورة فأمرت أن أقرأكها قلت سميت لك قال نعم قال لأبي يا أبا المنذر فرحت بذلك قال وما يمنعني وهو يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Bismillah. Qala Syekhuna Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Kita tidak muluk-muluk di saat mengatakan Imam Muqbil, karena para ulama di zamannya telah menyebutkannya imam. Seperti di pembukaan dari pelajaran ini bahwa disebutkan kepada Imam Ibnul Utsaimin rahimahullah, siapakah dari Muqbil Al-Wadi'i dan bagaimana belajar dengannya, maka dikatakan oleh Ibnul Utsaimin rahimahullah, huwa imamun imam, dia adalah imam di zamannya. Dan begitupun Ibnu Baz rahimahullah, di saat seseorang meminta tazkiyah agar dia belajar di Saudiyah, mungkin tazkiyah untuk masuk kepada Jami'ah Islamiyah, maka berkata Syekh Ibnu Baz, kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Yaman. Kenapa kamu malah mau belajar di Saudiyah padahal di Yaman ada imam muhaddits Muqbil Al-Wadi'i? Maka kami sebutkan tadi diriwayatkan oleh Syekh Imam Muqbil Al-Wadi'i, maka ini bukan perkara yang muluk-muluk, dan beliau adalah hakikatnya imam di zamannya, seorang muhaddits yang menjadi penjaga gawang dari dakwah ahli sunnah wal jamaah di zaman now. Maka kita masuk kepada hadis yang terakhir dari hadis Ubay ibnu Ka'ab. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, berkata Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i meriwayatkan dari Imam Ahmad di kitabnya Jami'us Sahih ataupun di Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain, haddatsana Sulaiman bin Daud haddatsana Syu'bah an Habib ibni Az-Zubair qala sami'tu Abdullah ibna Abil Hudail sami'a ibna Abza sami'a Abdullah ibna Hubbabin sami'a Ubayyan yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara ad-dajjal faqala ihda ainaihi ka'annahu zujajah khadra wa ta'awwadu billahi tabaraka wa ta'ala min adabil qabr. Berkata Syekh kami, waqala aidan, maksudnya masih diriwayatkan di Musnad Imam Ahmad dari jalan yang lain, itu maksudnya. Haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Rawh qala haddatsana Syu'bah bihi. Wa qala, dan masih ada jalan yang lain dari Syu'bah, haddatsana Wahab ibnu Jarir haddatsana Syu'bah bimithlihi. Qala Syekhuna hadza haditsun sahih. Maka di dalam
Hadis yang terakhir dari Musnad Ubay ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Sulaiman ibnu Daud dari Syu'bah, dan kemudian dari jalan-jalan yang lain dari Muhammad ibnu Ja'far dan Rawh keduanya dari Syu'bah, dan juga dari periwayatan Imam Ahmad dari Wahab ibnu Jarir dari Syu'bah. Maka di sini siapa madarul hadis? Barakallahu fikum. Habib bin Zubair. Salah. Indak ya. Madarul hadis siapa? Haddatsana Syu'bah an Habib bin Zubair qala sami'tu Abdullah bin Abi al-Hudail sami'a bin Abzah sami'a Abdullah bin Khattab an Ubay. Abdul Mundir teman Ibnu Mundir. Abdullah bin Abil Hudail. Taib. Idan madarul hadis Syu'bah. Karena di riwayat-riwayat yang lain dari Muhammad ibnu Ja'far dari Rawh dari Syu'bah, dari Wahab ibnu Jarir dari Syu'bah, dan di sanad Imam Ahmad di sini pun Sulaiman ibnu Daud dari Syu'bah. Maka Syu'bah madarul hadis. Maksudnya kita memeriksa sanad ini mulai dari Syu'bah. Itu sudah cukup. Namun tidak apa-apa kita memulai dari Sulaiman ibnu Daud dari gurunya Imam Ahmad. Maka Sulaiman ibnu Daud dia Abu Ayyub al-Hashimi al-Abbasi. Kunyahnya Abu Daud dan nisbahnya kepada al-Hashimi berarti al-Qurashi. Maksudnya bagaimana al-Hashimi al-Qurashi? Al-Qurashi dia cabang kabilah yang besar dari Bani Quraisy. Dan dari Bani Quraisy macam-macam. Nabi dari marga yang Al-Hashimi dari Bani Hashim. Maka Quraisy masih besar. Namun keutamaan Quraisy dari yang lainnya lebih mulia. Maka telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa istafa lahu min aulad Ismail Kinanah wa min Kinanah Quraisy wa min Quraisy Bani Hashim wastofani min Bani Hashim. Maka nasab Nabi sangat baik di sisi Allah, di mana keluarga Ismail dari anaknya Nabi Ibrahim adalah manusia yang paling baik di Jaziratul Arab, karena dia orang pertama yang tinggal di yang sekarang Saudiyah. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Disebutkan di Al-Quran, Allah menempatkan bighairi zar'in inda baitikal muharram, bahwa aku meninggalkan anak istriku di padang yang gersang bighairi zar'in inda baitika al muharram, tanpa ada tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Maka tawakulnya Ibrahim kepada Allah itu dijawab dengan diberikanlah kepada istrinya air Zam-Zam. Kemudian dari air Zam-Zam itu banyak kafilah-kafilah terutama dari Yaman yang datang ke sana, karena Saudiyah belum ada pada saat itu, belum ada Mekkah, Madinah. Yang ada adalah dari Yaman, dari selatan, dan itu padang gurun Sahara di Mekkah. Maka akhirnya kafilah-kafilah datang mendapati ada Ummu Ismail dengan Ismail yang menjadi pemilik di Zam-Zam tersebut. Maka akhirnya terjadilah pernikahan antara Ismail dengan asalnya perempuan dari Yaman. Maka itulah kenapa dinamakan Al-Yamaniyun asal Arab. Maka Saudiyah pada saat itu belum ada, asalnya dari Yaman. Maka syahidnya di dalam hadis ini, Allah memilih anak-anak yang terbaik dari Ismail adalah Kinanah. Dan dari Kinanah masih keluarga yang besar, yang terbaik Bani Quraisy.
Maka dari Bani Quraisy masih keluarga yang besar. Ada kabilah-kabilah seperti dari Umar Al-Adawi dari Quraisy, dan ada Ibnu Abi Manaf, dan ada dari Ibnu Abdi Syams, dan ada Abdul Muttalib, dan ada kelompok-kelompok yang lain, dan diantaranya dari Bani Hashim. Nah, kelompok Bani Hashim ini yang mana lahirlah Nabi Muhammad dari keturunannya. Maka dikatakan oleh Nabi, wastofani min Quraisy. Allah memilih aku dari kelompok anak-anaknya Kinanah, Quraisy yang mulia. Dan dari Quraisy yang mulia lebih spesifik lagi cabang dari Bani Hashim. Dan aku dilahirkan dari Bani Hashim dari Quraisy. Maka Al-Qurashi Al-Hashimi bagi Sulaiman ibnu Daud di sini lakabnya Al-Qurashi Al-Hashimi. Sama. Qurashi dari kabilah yang besarnya, Hashimi dari kabilah yang kecilnya. Fahim tum? Seperti misalnya marga antum di Batak, yang besar apa, nanti yang kecilnya siapa. Maka rawi ini hidup di tabaqah yang ke-10, sezaman dengan Imam Ahmad. Dan kedudukan rawi ini dalam keadaan thiqah atau di atas thiqah, karena telah berkata An-Nasa'i thiqatun ma'mun. Maka dohirnya dia di atas derajat thiqah. Adapun Al-Hafidh hanya menyebutkan thiqah, thiqatun jalil, labas, bisa jadi dia di atas derajat thiqah. Berkata Imam Ahmad, lau kilali ikhtar lil ummah rajulan astakhlifuhu alaihim istakhlaftu Sulaiman ibn Daud. Maknanya, jika aku dipilih, wahai Ahmad, pilih bagi kamu seorang alim yang mengajari manusia dan seterusnya, maka aku akan memilih Sulaiman ibnu Daud. Menunjukkan Imam Ahmad sangat thiqah sekali kepadanya. Dan telah dithiqahkan oleh Abu Hatim, dan tadi An-Nasa'i, Ad-Daruqutni, Ibnu Sa'ad, Ya'qub Ibnu Syaibah, dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Dikatakan semuanya thiqah. Dan ditambah oleh An-Nasa'i tadi, thiqatun ma'mun. Maka wallahu a'lam, Sulaiman ibnu Daud Al-Qurashi Al-Hashimi di sini di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Syu'bah. Dan Syu'bah juga di atas derajat thiqah ma'ruf, imam. Yang mana Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bustam kunyahnya, maka dia Al-Azdi Al-Wasiti Al-Basri. Itulah kedudukan dari Imam Syu'bah ibnul Hajjaj, dan dia hidup di tabaqah yang ke-7. Dan tabaqah yang ke-7 kibar itba at-tabi'in. Dan dia derajatnya imam. Maka berkata Abu Hatim Ar-Razi di saat ditanya tentang Syu'bah, qala thiqatun. Lihat bagaimana di sini Abu Hatim mengatakan hanya sekedar thiqah. Dan disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya Amirul Mukminin fil hadis, bahwa dia adalah Amirul Mukminin dalam hadis. Ini menunjukkan di atas derajat thiqah. Dan disebutkan pula huwa awal man fattasha al-isnad bi Iraq. Maka dia orang pertama yang memeriksa sanad di Irak. Maksudnya bagaimana? Dia orang yang membuka jarah wa ta'dil. Karena melihat di zamannya sudah mulai manusia itu yang tidak mempunyai ilmu hadis. Hafalannya rusak, bahkan pendusta dan para mudallisin meriwayatkan hadis. Maka bagaikan kelompok KPK yang anti korupsi, namun pada saat itu Syu'bah memeriksa
rawi-rawi hadis yang tidak berhak untuk meriwayatkan hadis disebutkan. Maka masyhur dengan ucapan di majelisnya, ta'alau nagtab sa'atan fillah. Maka wahai murid-muridku, mari kita melaksanakan bergibah untuk Allah. Apa maknanya bergibah untuk Allah? Menyebutkan keburukan si fulan, si fulan, si fulan, namun tujuannya untuk Allah. Maka awas di sini. Masalah jarhu wa ta'dil, maka dia bisa jadi masuk kepada nasihat, bisa dia jadi masuk kepada ibadah, padahal mencela manusia dengan tujuan tadi ikhlas untuk Allah, dan tidak ada yang menyelamatkan manusia dari kesesatan para pemalsu hadis ini, para pendusta hadis, para orang-orang yang hafalannya rusak, para mudallisin juga. Jika dibiarkan maka akan bahaya, sunnah-sunnah Nabi akan termatikan. Maka akhirnya Syu'bah sebagai hero, maka dia mengumpulkan riwayat-riwayat orang-orang yang buruk. Dalam hadisnya disebutkan, jangan meriwayatkan dari si fulan dhaif. Jangan meriwayatkan dari si fulan dajjal min dajajilah, pendusta, pemalsu hadis. Dia mengarang hadis disebarkan kepada manusia. Dan begitupun para mudallisin yang masyhur dari gurunya dia, Qatadah, Al-A'mash, dan juga Abu Ishaq As-Sabi'i, itu ketar-ketir jika didatangi oleh Syu'bah, seperti mereka para pejabat yang didatangi tim KPK. Maka Syu'bah jika datang, semua yang mudallis tadi, 3 tadi, menjadi tidak bertadlis. Karena dia mengatakan, aku duduk amama Qatadah, aku duduk di depan Qatadah, aku lihat lisannya. Idza qala haddatsana sami'tu akhbarana katabtu minhu. Aku tulis dari dia karena sanadnya benar. Walakin idza qala au an ma katabtu anhu. Maka jika dia berkata qala atau an dari, maka di sini aku tidak menulis darinya. Maka di sini menjadi pendalilan bagaimana Imam Syu'bah memeriksa. Jika duduk dengan Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash, memeriksa, tidak mau menulis hadis dari tadlis mereka, karena mereka masyhur bil mudallisin. Akhirnya jika Syu'bah datang di majelis dari Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash atau Qatadah ataupun Abu Ishaq As-Sabi'i, maka dia tidak menulis kecuali jika ketiga mudallis ini berkata hadatsana, akhbarana, dan amba'ana. Maka di saat Syu'bah datang di depan mereka, terutama dia akan duduk di depan, maka para mudallisin ketar-ketir. Akhirnya mereka meriwayatkan dengan sighatut tasrih. Dari sinilah para ulama ahlul hadis mengatakan, barang siapa seorang mudallis, misalnya diriwayatkan Imam Ahmad atau diriwayatkan dari Ashabus Sunan, disebutkan dari 3 orang ini, Qatadah ataupun Abu Ishaq ataupun Al-A'mash, kemudian berananah, misalnya Qatadah an fulan, Al-A'mash an fulan, Abu Ishaq As-Sabi'i an fulan, namun di belakangnya yang meriwayatkan dari mereka Syu'bah, misalnya an A'mash ataupun Syu'bah an Abi Ishaq atau Syu'bah an Qatadah. Jika ada Syu'bah yang meriwayatkan dari mudallisin ini, maka bisa tadlis mereka dianggap bersambung. Karena apa? Karena mudallisin ini akan meriwayatkan tasrih di depan dari Syu'bah. Maka ini keagungan Syu'bah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, jika para mudallisin yang 3 tadi dilihat di sanad, disebutkan Syu'bah an Qatadah, Syu'bah haddatsana Al-A'mash, Syu'bah haddatsana Abi Ishaq, haddatsana Abu Ishaq,
Maka di sini menunjukkan bahwa sanadnya bersambung dari ucapan Imam Abul Bustam Syu'bah itu sendiri. Apa kata Syu'bah? Kufitu bitadlis as-salasah. Cukuplah dengan aku meriwayatkan dari mereka dari tadlis 3 orang. Maka menunjukkan jika ada sanad di Musnad Imam Ahmad, Abi Daud, Tirmidzi wa bla 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 yang bukan Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari periwayatan mudallisin menyebut dengan an-anah bahkan, di mana di belakangnya disebutkan dari Syu'bah, maka di sini ihtimal ittisal, ihtimal sanadnya bersambung. Fahimtum? Inilah keutamaan Syu'bah Ibnul Hajjaj. Maka lihat, Allah menjadikan beberapa manusia sangat bermanfaat hidupnya dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil. Maka karena Syu'bah melaksanakan al-jarh wa ta'dil seperti ini, akhirnya para mudallisin takut ketar-ketir, sehingga jika duduk Imam Syu'bah mereka tidak mentadlis, sehingga dijadikan mizan. Jika Syu'bah meriwayatkan dari mereka 3 orang tadi, insya Allah sanadnya sahih ataupun tidak bertadlis. Maka ini asal dari permasalahan al-jarh wa ta'dil. Jika seseorang mampu untuk memeriksa rawi-rawi yang memang dia itu pendusta, matrukul hadis, hadisnya dibuang, maka dia sangat berjasa. Dan ini seperti ucapan Imam Ahmad dan yang lainnya. Di saat dikatakan ke Imam Ahmad, "Ya Ahmad, ila mata?" Wahai Imam Ahmad, sampai kapan kamu menjarah si fulan dhaif, si fulan dajjal, si fulan pendusta, atau si fulan ahlul bid'ah? Jangan duduk dengannya. Maka sampai kapan kamu menjarah? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, "Idza sakattu ana wa sakatta anta wa antum ta'rifun ana hada rajul haqiqatuhu dhaif, mudallis, kadzab atau mubtadi'. Fasakattu ana, aku diam. Fasakatta anta, kau pun diam. Idan kaifan nas ya'riful haq minal batil." Maka bagaimana manusia mengetahui yang hak dari yang batil? Maka oleh sebab itu para ulama ahli jarhi wa ta'dil seperti yang hidup di zaman kita bisa mengatakan Asy-Syaikh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali yang menjarah kelompok As-Sa'afiqah, dan kelompok As-Sa'afiqah itu dipimpin di Indonesia ini oleh Lukman Ba'abduh dan pengikutnya yang dari nol potol juga sama-sama dari kelompok As-Sa'afiqah, mencela para ulama, dihancurkan, dijarah oleh Syekh Muhammad Ibnu Hadi dengan As-Sa'afiqah. Mereka membuat fitnah di Madinah, mengecilkan para masyayikh agar mereka terangkat. Dan para masyayikh seperti Syekh kami Mukbil, kita mendengar setiap malam mencela Az-Zindani, mencela Ikhwanil Muslimin, mencela dakwah-dakwah al-hizbiyah. Maka seperti itu para ulama. Kenapa? Ingin menjauhkan dari kelompok-kelompok yang salah jalannya, the wrong path. Maka oleh sebab itu nanti kelak kalian belajar dengan kita di sini, alhamdulillah manhaj, kemudian bertahun-tahun belajar di Yaman, kemudian kalian pulang dari Yaman bagaikan pendekar yang mempunyai jurus-jurus dan ilmu-ilmu kanuragan, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usulil fikih, ilmu rijal, ilmu lugatil arabiyah, dan yang lainnya. Maka dengan penuh kesaktian ini kalian akan menjadi jawara di percaturan dunia persilatan. Maka kalian akan diminta oleh kelompok-kelompok yang berkantong tebal, sini bergabung dengan kami. Kami butuh pengajar seperti kamu. Kami butuh dari orang-orang yang mungkin hafalannya, mungkin kiroahnya, mungkin bla bla bla. Sini bergabung.
Nah, pendekar di sini yang mempunyai ilmu kanuragan tadi tinggal kembali mengabdi kepada siapa ataupun mengikuti siapa. Jika mengikuti centeng-centeng bayaran dari kelompok geng tertentu, maka kalian akan dijadikan panglima perang dari geng tertentu. Namun jika kalian baik, kemudian dijadikan oleh pemerintah yang baik menjadi panglima perangnya. Seperti itu keadaannya di percaturan dunia persilatan. Maka kalian dengan ilmu kalian, dan kalian jomblo butuh nikah, butuh modal. Dan kalian butuh markas, butuh pondok pesantren, butuh masjid untuk mengawajawantahkan ilmu-ilmu itu. Dan butuh kepada pondok pesantren. Maka sebagian dari kalian kelak ada yang polos, tidak tahu masalah hizbiyah, tidak tahu kelompok yang berkantong tebal itu dari kelompok Ihya Uturoth. Maka bergabunglah dengan Roja, bergabunglah dengan Ihya Uturoth, bergabunglah dengan kelompok-kelompok yang berkantong tebal tetapi bermanhaj tipis. Dari mereka dai-dai yang melempem manhajnya, dai-dai lebay. Maka akhirnya jadilah kalian pendekar centeng-centeng mereka. Dengan ilmu hadisnya dijadikanlah kalian tameng bagi mereka. Wah, kita rekrut muhadis baru nih, ngomongnya hadis dengan sanad, mensahihkan, mendoifkan. Kalau khutbah Jumat, kalau ceramah mesti ditahqiq hadisnya, dikeluarkan fulan sanadnya sahih, jago qiraah pula dia. Jadi kita jadikan imam. Akhirnya kalian jadi centeng-centeng Roja, centeng Ihya Aturoth, centeng Ikhwanil Muslimin. Maka jadi gembong-gembong mereka, karena kalian butuh nikah. Dan akhirnya dibangunkan masjid. Masjidnya 5 tingkat, tidak tanggung-tanggung. Dibuka pondok. Pondoknya, pendaftarannya satu santri 23 juta. Jadi ada 100 santri, berapa uang di situ? Alhamdulillah, kita di sini berdakwah di tempat seperti ini. Alhamdulillah, dakwah di Darmasraya, di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i, kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah. Kalau kita bergabung dengan mereka, mau menghidupkan sunnah, oh ntar dulu sholat dengan sandal, jangan. Orang nanti pada bubar. Kenapa? Oh itu kotor dari WC, dibawa pakai sholat ke masjid, orang pada kabur. Janganlah, sunnah itu banyak, dilaksanakan apa saja. Kemudian mau adzan awal, ntar dulu. Semua masjid-masjid itu menyetel Al-Quran dan salawat, Allahumma sholli wa sallim alaik, atau Allahumma sholli ala, gak usah Sayyidina ya, Nabiyina Muhammad. Orang Inggris yang baca jadi Muhammad. Al-Muhim, Fajar itu seperti itu. Kamu mau adzan apa? Adzan awal, pakai as-salatu khairum minan naum. Oh jangan, nanti orang pada kaget. Harus kita ini sama dengan yang lain. Akhirnya tidak ada sunnah. Semuanya latah mengikuti kelompok-kelompok yang lain, tidak bisa menghidupkan sunnah. Kenapa? Karena pendekar tadi sudah jadi centengnya bukan dari centeng sunnah. Namun jika pendekar tadi yang berilmu, diberikan oleh Allah masjid, yang masjidnya itu berdiri sendiri, dan itu butuh perjuangan. Ingat Hudzaifah, perjuangan kita dulu. Setiap Jumat kita mondar-mandir dari masjid ke masjid dan berdoa, ya Rabb berikan kami masjid. Ingat. Maka alhamdulillah sekarang kita berkhutbah di masjid kita, bisa mempraktekkan sunnah-sunnah, dan bahkan di khutbah kita, di doanya mendoakan Pak Prabowo dan yang lainnya. Mungkin di khatib-khatib yang lain tidak ada, memuji pemerintah dan dan menyebutkan kebaikan pemerintah adalah sunnah. Dari sunnahnya para khutbah ahli sunnah.
Maka sunnah-sunnah ini bisa kita hidupkan. Alhamdulillah. Maka kembali kepada Syu'bah ibnul Hajjaj, Allah menciptakan dia menjadi penolong sunnah. Maka kesimpulannya permasalahan al-jarh wa ta'dil, dia adalah perkara yang masuk kepada nasihat, bukan ghibah. Karena masuk kepada hadis ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Dan bahkan masuk kepada ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka bagi kalian harus ada kelompok yang khusus, dia itu menjarah dan mentakdil, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini jarah, mencegah kemungkaran. Jangan duduk dengan si fulan, jangan bergabung dengan kelompok sesat. Ini jarah. Dan takdil, mengajari manusia kepada kebaikan. Marilah bergabung dengan syekh fulan, syekh ahlu sunnah, seperti itu. Maka wa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang muflih, yang dalam keadaan berbahagia. Maka permasalahan al-jarh wa ta'dil dia adalah ibadah. Maka oleh sebab itu di sini perlu diperhatikan apa? Semua orang ingin masalah jarh wa ta'dil karena pahalanya besar misalnya. Namun mendapati sebagian dari manusia serampangan dalam jarh wa ta'dil. Masih temannya ahli sunnah dijegal. Disebutkan dakwahnya dengan kelompok hizbiyah. Mana kelompok hizbiyah? Al-muhim seperti itu. Ada dakwah di sebelahnya dari dai ahlu sunnah yang sudah jelas, dijegal. Kenapa? Katanya dia ikut partai politik. Mana ikut partai politik? Punya anggota, kartu anggota atau tidak? Pokoknya dia berdakwah pakai mobil punya partai dan mendapat sumbangan dari partai mungkin. Maka dia akan menjadi kelompok partai. Maka serampangan sebagian dari manusia dan menyebarkan kepada manusia bahwa dai ini anggota partai dan sebagainya. Padahal tidak. Maka kesimpulannya al-jarh wa ta'dil dia adalah ibadah bagi mereka dengan catatan yang pertama ikhlas lillah. Maka mulai dari sekarang, misalnya kalian sudah pulang dari Yaman jadi pendekar dengan ilmu kanuragan, ilmu-ilmu hadis dan yang lainnya dan Quran, maka mau masuk kepada al-jarh wa ta'dil, awas. Pertama harus ikhlas. Kenapa kamu mencela Ustadz Fulan? Karena ana takut pengikut ana pada ikut kepada dia, karena dia lebih jago ilmu silatnya, ilmu kebalnya, ilmu bisa kebal dari berbagai senjata. Akhirnya pada pindah murid-murid kami. Oh, berarti bukan ikhlas kamu kalau begitu. Itu, periksa diri. Kenapa kamu menjarah Ustadz Fulan? Limada jarahta Ustadz Fulan? Li'annani kada wa kada. Idan gorodoka ad-dunya. Maka kamu penyebabnya dunia. Idan lasta bi ahlan fi alimi jarhi wa ta'dil. Kamu bukan menjadi orang yang ahlu jarhi wa ta'dil karena niatmu menjegal bahkan teman salafi, dai salafi, bukan karena Allah. Atau memang dia menjarah dari kelompok-kelompok yang dianggap ragu-ragu karena dulu telah ikut dengan kelompok Roja ataupun kelompok Dzulqarnain dan yang lainnya, kemudian bertaubat dan yang lainnya. Maka kita meragukan dan seterusnya juga. Al-muhim, terserah mau berbuat apa, yang jelas semuanya dikembalikan kepada niat yang ikhlas. Untuk apa niatnya? Ikhlas karena Allah. Maka itu landasan yang pertama. Kedua, alimun. Dia harus berilmu. Maka dari mana dia mengatakan si fulan ini begini dan begitu? Dari ilmu. Kalau hanya sekedar qila wa qala, haram. Maka ustadz ini mengatakan jangan duduk dengan ustadz fulan. Kenapa? Dia anggota partai.
Apakah kamu tahu dia mempunyai kartu anggota? Apakah kamu tahu dia menghadiri sidang-sidang anggota partai tersebut? Tidak. Lalu dari mana? Dakwahnya pakai mobil partai misalnya. Nggak ada tulisan kok. Ya, pinjaman dari mobil partai misalnya. Atau bahkan dari anak didiknya. Ada yang dari orang pejabat dari partai. Emang apa hubungannya? Anaknya dimasukkan ke situ jadi anggota partai. Maka ini yang kedua, harus berilmu. Dan mengatakan dia berdakwah di tempatnya hizbiyun. Karena nama masjidnya demikian dan demikian, ma'ruf. Itu masjidnya orang-orang roja, orang-orang sufi, orang-orang tablighi. Maka ini pun perlu diperhatikan apakah memang demikian. Atau hanya sekedar kila waqal. Karena akan menjadi bumerang bagi si pelaksana jarh wa ta'dil ini. Apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan dipertanyakan lisannya dan ucapannya. Dulu mengucapkan bahwa si dai fulan adalah pengikut partai, mana dalilnya? Enggak tahu, pokoknya aku mengatakan demikian karena aku juga mendengar dari orang lain. Ternyata taklid buta. Al-muhim, menjadi alim ahli jarhi wa ta'dil seperti para ulama Syekh kami Mukbil, dan juga yang di zaman now Syekh Robi yang masih hidup, dan juga para ulama yang sudah meninggal, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, dan ulama-ulama yang lain di seantero dunia. Maka harus ikhlas kepada Allah. Kenapa dia menjarah ustadz yang ada di tempatnya? Dan yang kedua, harus berdasarkan ilmu. Karena nanti bahkan akan menjadi bumerang berbalik kepadanya. Maka oleh sebab itu dulu Syu'bah dan Imam Ahmad dan yang lainnya mengucapkan jarah wa ta'dil. Si fulan dhaif, si fulan mudallis, si fulan kadzab, si fulan dajjal. Bertanggung jawab dia atas ucapan ini. Tidak serampangan, tidak kilwakol, dan tidak ada gorot saksi. Ataupun dia berbicara buruk kepada korinnya, kepada teman dakwahnya. Karena permasalahan dunia, takut tergeser kedudukannya, ataupun bla bla bla, maka ini tidak boleh. Selesai dari Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj. Sekarang kita masuk kepada Habib Ibni Zubair. Maka meriwayatkan Syu'bah dari Habib Ibnu Zubair, maka dia Al-Asbahani Al-Hilali Al-Basri. Dan dia adalah rawi yang di tabaqah ke-6, di atas sedikit dari Syu'bah, dan dia adalah rawi yang thiqah. Disebutkan oleh Abu Hatim Sadukun Salihul Hadis. Dan dikatakan oleh Abu Daud thiqatun. Dan berkata Imam Ahmad, ma'a'lamu ila khairan. Aku tidak mengetahui dia kecuali kebaikan. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan thiqah, dan ini yang lebih mendekati kepada ucapan. Maka dia adalah rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abi Hudail, dan dia dithiqahkan oleh Imam An-Nasai sehingga dia rawi yang thiqah. Kemudian Sami'a Ibnu Abza. Maka Ibnu Abza siapa? Abdurrahman Ibnu Abza yang dijadikan gubernur di Usfan. Maka dia sahabi shagir. Kemudian sahabi shagir ini telah kita bahas di pelajaran yang lalu, kemarin atau kemarinnya lagi. Di sini yang bagusnya dia meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Khabbab. Maka siapa Abdullah Ibnu Khabbab? Disebutkan oleh para ulama, dia lahir dengan zaman Nabi. Namun dia melihat Nabi saja dan tidak meriwayatkan dari Nabi. Maka bisa dikatakan, sebagian ulama mengatakan dia mukhadram, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi melihat Nabi,
beberapa saat mungkin bertemu, namun tidak belajar seperti para sahabat yang lain. Maka sebagian ulama mengatakan dia sahabi, sebagian lagi tidak, dia mukhadram dan disikohkan oleh para ulama. Dan di sini terbayang bagaimana Abdurrahman ibnu Abza sahabi, kemudian meriwayatkan dari Abdullah ibnu Khabbab yang tabi'i. Kita katakan tabi'inya tidak sembarang tabi'i, usianya tentunya di atas dari Abdurrahman ibnu Abza atau sebaya. Namun permasalahannya Abdurrahman ibnu Abza dia sempat meriwayatkan dari Nabi sehingga sahabi. Adapun Abdullah ibnu Khabbab hidup di zaman Nabi dan pernah melihat Nabi, namun tidak meriwayatkan hadis dari Nabi sehingga dihukumi mukhadram. Jadi jangan heran, Abdurrahman ibnu Abza sahabi meriwayatkan dari Abdullah ibnu Khabbab tabi'i. Nah, Abdullah ibnu Khabbab di sini meriwayatkan dari siapa? Di sanad dari Ubay sahabi. Nah, heran kan? Tabi'i masuk di antara dua sahabi. Abdurrahman ibnu Abza sahabi, an Abdullah ibnu Khabbab tabi'i. Dari tabi'i meriwayatkan kepada sahabi lagi Ubay. Kita katakan di sini tabi'i yang spesial. Sehingga para ulama yang lainnya mengatakan dia lahu suhbah. Dia mempunyai sahabat. Namun wallahu a'lam, para ulama mengatakan dia hidup di zaman Nabi namun tidak meriwayatkan. Alhasil itulah kedudukan Abdullah ibnu Khabbab. Maka dia pun jika seorang tabi'i ditikohkan oleh para ulama seperti disikohkan oleh Al-Ijli dan yang lainnya. Dan Abdullah ibnu Khabbab di sini kita tadi bilang sebagian para ulama menjadikan dia adalah sahabi dan dia bahkan tabi'i yang agung. Maka dia hidup di zaman dulu. Dan di saat terjadi fitnah Khawarij Al-Haruriyah yang memberontak kepada Ali radhiyallahu anhu, arsalahu ilaihim Ali. Maka Ali radhiyallahu anhu mengutus dari Abdullah ibnu Khabbab untuk mendatangi mereka kelompok Al-Khawarij. Namun kelompok Al-Khawarij mereka orang-orang yang durjana, orang-orang yang haus darah. Semua dikafirkan dan semua dibunuh, bahkan Ali pun dikafirkan dan mau dibunuh. Namun kalah jumlah dan kalah perang, mereka yang hancur. Maka di saat dikirim Abdullah ibnu Khabbab oleh Ali kepada mereka, faqataluh, maka dibunuh oleh kelompok Al-Khawarij. Maka akhirnya dibantailah mereka. Disebutkan di athar-athar yang sahih, dikirim Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, kelompok Al-Haruriyah yang 4.000 orang ini. Dinasehati, dinikos, kenapa kalian mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu? Kenapa kalian ingin membunuhnya? Kemudian setelah itu taroja'u alfan, kembali bertaubat kepada Allah 2.000. Dan 2.000 yang tersisa masih memberontak. Maka dari 2.000 bertaubat, 2.000 yang tersisa ditambah pasukan Ali radhiyallahu anhu yang memang sudah siap sekitar 10 ribuan, hancurlah 2.000 dilawan 10.000. Dan tadinya 4.000 bertaubat kembali kepada Ali radhiyallahu anhu. Aku telah salah mengikuti ucapan mereka. Akhirnya dibantai 2.000 ini, maka Khawarij Al-Haruriyah telah habis. Yang ada sekarang Khawarij gaya baru KGB. Mereka yang baru-baru seperti Daesh bil Arabi atau ISIS bahasa singkatannya, maka mereka Khawarij gaya baru, menghalalkan darah kaum muslimin dan mengangkat senjata kepada kaum muslimin, membunuh orang-orang muslim, tetapi membunuh orang-orang Yahudi tidak, membunuh orang-orang Nasara tidak. Muslim dibunuh, seperti Ali radhiyallahu anhu dibunuh. Kafir tidak diperangi. Yang hidup di zaman Ali, orang-orang kafir dan yang lainnya dibiarkan. Namun sibuk membunuh pengikut Ali dan Ali radhiyallahu anhu. Maka inilah dari sanad yang bisa kita berikan. Dan sekarang kita masuk kepada matan
Dan matan hadis berbicara tentang permasalahan Dajjal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzakara Dajjal." Nabi menyebutkan tentang Dajjal. Faqala ihda ainaihi ka'annaha zujajatun khadra'u. Maka khadra'u di sini adalah sifat untuk zujajah. Maka khadra adalah muannatsah. Seperti kalimat bayda'u, khadra'u, hamra'u, samra'u, sauda'u, muannatsah. Nah, mudzakarnya apa ya Abdurrahman? Kalau ingin mensifati dengan khadra, mudzakarnya apa? Ahsan. Hamra, sauda, ahsan. Maka begitulah keadaan dari sifat. Jika warna dalam keadaan mensifati di sini apa? Zujajah. Maka zujajah ada tak marbutoh muannatsah. Maka zujajah disebutkan khadra'u. Namun jika mudzakkar misalnya kitab, jangan kitab khadra, tapi kitab akhdar. Paham? Maka di sini zujajah khadra'u. Tapi kalau mudzakkar kitab akhdar. Ihda ainaihi ka'annaha zujajah khadra'u. Maka didapati bahwa matanya yang satu itu rusak bagaikan, di riwayat yang lain, inab. Bagaikan inab. Bagaikan dia itu, tahu inab, anggur. Anggur yang besar disimpan di sini. Seperti itu. Nah, di sini disifatkan oleh Nabi maknanya sama. Bagaikan kaca yang hijau, kaca-kaca pecahan yang hijau dimasukkan. Nah, di situ matanya. Maka Nabi mengatakan wa ta'awwadu billahi tabaraka wa ta'ala min adabil qabr. Maka kalian juga ta'awud dari adabil qabr. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, dari faidah yang bisa kita ambil, pertama, Nabi mengajarkan kita agar beristiadah dari fitnah Dajjal dan fitnah adabil qabr. Maka oleh sebab itu banyak di doa-doa sujud kita atau tasyahud di akhir, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnati masih ad-dajjal wa min fitnati adabil qabr. Hadis-hadis muttafaqun alaih. Maka ini faidah yang pertama di dalam hadis ini, istiadah, karena Nabi mengatakan wa yata'awwadu. Nabi meminta perlindungan dari fitnah Dajjal dan fitnah qabr. Kedua, pembahasan tentang sifatul Dajjal. Maka di sini disifatkan sifatul Dajjal itu matanya rusak. Dan begitupun faidah yang ketiga, kullu anbiya yuhadziruna ad-dajjal. Bahwa para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, semuanya menyebutkan tentang permasalahan fitnah Dajjal ini. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Safinah Maula Rasulullah. Jadi dari berkas budak-budak Nabi yang dibebaskan namanya Safinah. Di sini dia meriwayatkan hadis. Qala khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala innahu lam yakun nabi qabli illa qad hadara dajjala ummatahu huwa a'war ainuhu al-yusra bi ainihi al-yumna. Maka poin pendalilannya bahwa aku memberikan tambih, indar, peringatan kepada kalian seperti para nabi sebelumku memberikan peringatan atas Dajjal yang matanya itu rusak satu. Baina ainaihi kafirun, maktubun baina ainaihi kafirun. Yang mana tertulis di antara dua matanya itu, di keningnya, tulisan kafir jelas. Bisa dibaca, siapapun membacanya. Lalu kalau orang Jepang bisa membaca, kan tulisannya
bukan Arab kafir. Bisa orang Jepang baca? Bisa. Orang Cina bisa. Orang Indonesia bisa. Kemudian Ghalidhatun, tubuhnya sangat gemuk besar. Yakhruju ma'ahu adyan ahaduhuma jannah wa al-akhar nar. Maka dia akan membawa surga dan neraka. Versi dia. Neraka adalah surga dan surga adalah neraka. Fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Wa ma'ahu malakan minal malaikah. Dia punya malaikat. Oleh Allah dijadikan hakikat api neraka, masuklah api neraka. Kau, wahai orang-orang mukmin, pada hakikatnya jannah. Masuklah wahai pengikutku surga, pada hakikatnya neraka. Maka kenapa fitnah ini sangat besar? Karena fitnah Dajjal diberikan kekuatan-kekuatan tertentu. Dan mempunyai malakan min malaikah, mempunyai malaikat-malaikat. Disebutkan yusbihan nabiyyin minal anbiya. Maka mempunyai dua malaikat seperti para nabi. Lau syi'tu samaituhuma bi asma'ihima wa asma' abaihima wahidun minhuma an yaminihi wal akhar an shimalihi wa dzalika fitnah ad-dajjal. Maka jika kalian menginginkan aku sebutkan nama-nama orang ini yang menjadi seakan-akan para nabi bagi Dajjal. Maka hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang sifat Dajjal, dan poin pendalilannya di dalam hadis Safinah ini bahwa Dajjal itu selain tadi matanya rusak dan yang lainnya, yang jadi poin penting adalah seluruh nabi sebelumku menyebutkan tentang fitnah Dajjal yang akan datang ini. Menunjukkan bahwa fitnah ini sangat besar, karena Allah menjadikan fitnah yang besar dengan kemampuan-kemampuan yang melebihi dari manusia yang lain. Dan yang keempat dari faidah ini, siddatu khaufi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal fitan allati kanat bainal muslimin wa huwa Dajjal. Maka juga faidah yang keempat, dulu Nabi sangat takut kepada fitnah Dajjal ini, karena fitnah yang sangat besar. Maka seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah, dzukira ad-dajjalu inda Rasulillah. Maka ada seorang sahabi menyebutkan tentang Dajjal. Maka dikatakan oleh Nabi tentang permasalahan Dajjal ini, la ana la fitnahu ba'dikum ahwafu indi min fitnati Dajjal. Maka tidak ada fitnah yang lebih aku takuti yang akan merajalela di dunia kepada umatku pada zaman itu, yang hidup di zamannya akan semuanya terbawa. Karena dia bagaikan Rob, bagaikan yakni sifatnya Allah Jalla wa'ala meskipun kurang. Maka akan membuai kepada manusia, oh ini hakikat dari Rob. Maka pengikutnya dia disuruh masuk surga padahal neraka. Maka dikatakan ahwafu indi min fitnati Dajjal. Maka aku tidak mendapati fitnah kecuali fitnah Dajjal yang aku takuti. Walan yanjuwa ahadun mimma qablaha illa naja minha. Maka tidak ada yang selamat dari fitnah Dajjal kecuali yang Allah inginkan selamat. Wa ma suni'at fitnatun mundu kanat ad-dunya saghirah wala kabirah illa fitnati Dajjal. Maka tidaklah Allah menciptakan fitnah di dunia semenjak dulu sampai akan datang. Tidak ada fitnah yang paling berbahaya dan menyesatkan manusia di muka bumi ini kecuali fitnati Dajjal. Maka pada saat itu wallahu alam bagaimana besarnya fitnah ini. Sampai di dalam hadis disebutkan para perempuan jangan keluar. Karena kalau keluar semuanya akan menjadi pengikut Dajjal. Maka sangat berbahaya. Yang melihatnya akan tertipu.
namun jelas di keningnya tertulis kafir, dibaca oleh semua orang, maka hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Mukbil tentang